Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kembali pada mata kuliah kewirausahaan. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ide, modal, dan legalitas yang terangkum dalam seri Bagaimana Memulai. Nah, pada pertemuan hari ini pun, kita masih akan melanjutkan seri Bagaimana Memulai, yaitu tentang membuat marketing plan. Sebelum kita masuk pada pembahasan marketing plan, mungkin ada perlunya ya kita sedikit memahami tentang apa yang dimaksud dengan marketing itu. Nah, secara sederhananya, marketing adalah pemasaran. Lalu bagaimana ruang lingkup marketing? Apakah sama dengan sales? Tentu sangat berbeda, walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu terdistribusinya atau terjualnya sebuah produk. Marketing memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas, bahkan bisa mempengaruhi penjualan atau sales sebuah produk. Jika sales hanya bertanggung jawab pada penjualan saja, maka marketing bertanggung jawab pada merencanakan produk yang akan dijual, analisis pasar, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menetapkan harga, mempromosikannya, hingga merancang strategi pendistribusian produk untuk memuaskan para konsumen, yang akhirnya akan mempermudah sales menjual produknya pada konsumen akhir. Nah, untuk mempermudah sebuah usaha dalam melakukan fungsi marketing ini, kita perlu menuangkannya dalam marketing plan atau perencanaan pemasaran. Membuat marketing plan ini memang sedikit menyita waktu dan perhatian ya, tapi hal ini sangat penting ke depannya untuk mempermudah kita dalam pengambilan keputusan terkait dengan strategi pemasaran agar terserapnya produk kita di pasar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sekarang kita langsung saja pada bagaimana membuat sebuah marketing plan yang sederhana aja ya. Nah, pada dasarnya template pembuatan marketing plan itu dari berbagai sumber itu memiliki kesamaan, yaitu yang pertama visi dan misi dari usaha kita, yang kedua yaitu menentukan target pasar, yang ketiga mengetahui seluk-beluk saingan kita, kemudian yang keempat membuat strategi atau konten berdasarkan target pasar kita sebelumnya, yang kelima penetapan harga jual produk, keenam, menetapkan anggaran pemasaran, dan yang terakhir, membuat key performance indicator usaha kita dalam jangka waktu pendek, sekitar bisa 3 atau 4 bulan saja ya sejak pembukaan. Oke, kita langsung saja untuk membahas satu persatu tahapan dalam template marketing plan. Untuk mempermudah, kita coba langsung dengan sebuah produk ya. Kita ambil contoh sebuah produk gelas bambu merek A. Oke, bagian pertama dari marketing plan yaitu visi dan misi dari usaha kita. Adik-adik bisa perhatikan di layar bagaimana penjelasan singkat produk yang dijual yaitu gelas bambu dan bagaimana visi dan misi dari usaha tersebut. Nah, jadi apapun jenis usaha yang adik-adik buat, jasa atau retail, menjual produk jadi, olahan mentah dan sebagainya, usahakan agar selalu memiliki visi dan misi. Karena sederhananya visi dan misi itu menggambarkan cita-cita atau tujuan kenapa usaha kita itu harus ada dan apa kegunaannya bagi lingkungan atau masyarakat. Nah, selain itu juga, kita tidak bisa sembarangan dalam membuat visi misi, karena hal tersebut akan mempengaruhi target atau segmentasi pasar yang akan kita lakukan pada tahapan selanjutnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menentukan target pasar atau segmentasi pasar. Pada bagian ini kita harus menentukan siapa saja target pasar kita secara jelas. Karena produk yang kita jadikan contoh ini adalah produk yang ramah lingkungan, maka target yang kita sasar sudah pasti adalah siapapun yang concern pada lingkungan hidup. Bisa itu individu dengan berbagai profesi maupun pelaku usaha food and beverage. Nah, kemudian kita juga bisa memperluas sedikit target kita pada generasi milenial yang menyukai sesuatu yang unik dan berbeda untuk mendukung gaya hidup mereka. Usahakan dalam menentukan target pasar kita melakukannya secara spesifik ya, agar mempermudah kita dalam membuat strategi atau konten yang efektif ke depannya itu seperti apa. Nah, selain membuat segmentasi pasar sebagaimana di layar, kita juga bisa membuat buyer persona. Buyer persona ini adalah seseorang yang bisa kita jadikan interpretasi dari target atau segmentasi pasar usaha kita. Kita bisa menggunakan sosok yang real keberadaannya di dunia nyata dan bisa juga menggunakan sosok imajiner yang bisa menginterpretasikan target kita. Nah, jika kita menggunakan sosok yang real, kita perlu menghubungi yang bersangkutan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Jika dia bersedia, kita bisa langsung menggunakan profilnya. Jika tidak, jangan sekali-sekali menggunakan profil orang lain tanpa persetujuannya, karena hanya akan mengakibatkan kita berurusan dengan hukum. Nah, tapi jika ada term and condition yang diminta, kita juga perlu mempertimbangkan apakah itu akan membebani biaya promosi kita atau tidak. Nah, jika menurut kita itu membebani, jangan segan untuk menolak dan membatalkannya secara halus. Nah, jika adik-adik perhatikan contoh buyer persona di layar, secara tidak langsung kita berbicara, ini loh target pasar kami. Jika Anda ingin atau sudah menjadi seperti dia, maka produk kami itu sangat tepat untuk Anda. Pada tahapan ketiga, kita perlu mengetahui seluk-beluk kompetitor atau saingan kita. Untuk bagian ini, kita perlu mencari tahu dan menuliskan siapa saja kompetitor kita, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa, dan media yang mereka gunakan untuk memasarkan produknya itu apa saja. Nah, pada tahap ini kita diharuskan untuk mencari tahu dengan sejujur-jujurnya, bukan mencari-cari kesalahan atau kekurangan berdasarkan ego kita.
Nah, kita bisa menggunakan tabel sederhana sebagaimana di layar untuk mempermudah memetakan beberapa kompetitor kita. Dari situ, nanti akan terlihat celah-celah yang bisa kita isi sehingga produk kita menjadi lebih menguntungkan dari sisi konsumen. Dari contoh yang tampak di layar, adik-adik bisa perhatikan bagaimana kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk tumbler X, gelas keramik Y, dan gelas bambu Z yang paling mendekati produk khayalan kita ya. Nah, selain itu media sosial yang digunakan ketiga produk tersebut itu tidaklah lengkap. Dari sini kita bisa menentukan beberapa langkah agar bisa lebih unggul dari mereka. Di antaranya adalah dengan memberikan ukiran atau lukisan pada gelas bambu kita agar lebih menarik dan tidak monoton. Dan kita juga bisa menggunakan semua media sosial yang familiar digunakan oleh target pasar kita yang tidak digunakan oleh kompetitor kita. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat strategi atau konten berdasarkan target pasar dan hasil pemetaan terhadap kompetitor kita tadi. Pada bagian ini, kita bisa menuliskan apa saja strategi dan media yang akan kita gunakan. Konten yang disajikan tentu harus benar-benar berkualitas dan tepat sasaran. Untuk mempermudah, kita bisa membagi konsumen itu menjadi 3 tahapan, yaitu awareness, consideration, dan decision. Awareness di sini adalah tahap di mana calon pembeli kita itu, yaitu para pecinta lingkungan dan milenial yang ingin tampil beda tadi itu, menyadari bahwa mereka perlu mencari sesuatu yang mendukung prinsip dan keinginan mereka. Di sini kita bisa menggunakan website dan menulis blog yang terkait kondisi lingkungan dan menyisipkan produk kita secara samar-samar. Sehingga secara tidak langsung, dengan membaca tulisan-tulisan kita tentang alam, kita menanamkan produk kita di alam bawah sadar mereka. Nah, untuk mendapatkan contoh terkait, mungkin adik-adik bisa mencari materi terkait investasi atau kewirausahaan. Nah, nanti itu search engine akan menampilkan halaman-halaman website yang memberikan informasi yang adik-adik butuhkan. Nah, dan ternyata di akhir penjelasan mereka itu menyisipkan produk-produk mereka dengan link-link yang bisa mengarahkan kita untuk mengenal produk mereka itu lebih dekat lagi. Adik-adik bisa meniru konsep yang digunakan oleh web-web tersebut ya. Kita ambil contoh saja itu seperti Accurate, kemudian ada Jurnal, Glenn, dan sebagainya. Itu bisa adik-adik jadikan contoh dalam membuat konten terkait awareness ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu consideration. Consideration ini adalah tahap di mana calon pembeli kita itu mulai menimbang-nimbang untuk membeli produk kita atau tidak. Ingat, pada posisi ini mereka masih menimbang, belum memutuskan ya. Nah, maka kita harus membuat konten yang semakin meyakinkan mereka bahwa membeli produk kita adalah langkah yang tepat. Konten yang kita buat pun harus tetap menyisipkan produk yang kita jual sehingga semakin lama produk kita akan tertanam di alam bawah sadar mereka. Konten yang kita buat harus menarik bagi mereka yang menjadi target pasar kita, harus unik dan tidak monoton. Untuk hal ini, mungkin adik-adik bisa melihat pelaku-pelaku usaha di YouTube dan Instagram ya. Itu menggambarkan sekali bagaimana mereka mengemas iklan mereka dengan begitu unik dan menariknya. Nah, tahap terakhir di sini yaitu decision. Pada tahap ini, calon pembeli kita sudah siap untuk mentransfer atau membayar langsung produk kita setelah beberapa lama itu dijejali terus-menerus alam bawah sadarnya dengan produk kita. Nah, di sini peran artificial intelligence atau AI dari sosial media itu menjalankan fungsi pentingnya. Setelah beberapa lama mencari informasi yang kita sediakan di web dan media sosial kita, secara otomatis calon pembeli kita itu akan disuguhkan oleh akun bersponsor kita yang berisi template promo, diskon, giveaway dan sebagainya yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, mungkin adik-adik sering nih merasa kok FB, Instagram, dan Twitter ini kok seperti tahu gitu ya apa yang sedang kita cari. Padahal kita tidak pernah mencari produk tertentu di ketiga media sosial tersebut, ya kan? Nah, kita lupa kalau kita tuh dulunya pernah mencari informasi yang sedikit sekali terkait fungsi produk tersebut di website yang mungkin tidak ada hubungannya langsung dengan produk itu. Nah, disinilah kenapa Google itu bisa dikatakan sangat sakti ya dengan AI-nya itu. Hanya dengan akun Google yang kita gunakan di search engine, dia langsung bisa menghubungkan kita dengan produk-produk terkait yang begitu banyaknya di dunia maya. Nah, dengan membagi konsumen menjadi 3 tahapan tadi, kita bisa dengan mudah membuat konten yang tepat dan meletakkannya di media yang tepat, sehingga sasaran kita dengan mudah bisa tercapai. Selain itu, kita juga bisa melakukan branding dengan pengusaha food and beverage yang potensial di wilayah kita dengan perjanjian kerjasama tentunya ya, untuk menggunakan atau hanya sekedar memamerkan produk kita bersama dengan produk-produk mereka. Kita juga bisa menambah kemungkinan terserapnya produk kita itu dengan menggunakan jasa marketplace yang terkenal seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Pada tahap penetapan harga, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, yaitu 1 biaya, pelanggan, jenis produk, target pasar, pesaing, elastisitas dari produk kita, dan siklus hidup produk. Oke, sebagai contoh sederhana, kita asumsikan produk khayalan kita ini memiliki besaran investasi awal sebesar 3 juta rupiah. Biaya ini adalah biaya peralatan yang dibutuhkan untuk membuat gelas bambu merek A. Kemudian ini juga mencakup biaya untuk mengurus kelengkapan legalitas dan beberapa promosi di awal. Nah,
Untuk biaya produksi sendiri, gelas bambu merek A itu membutuhkan biaya sebesar Rp12.000 per PCS-nya, mulai dari bahan baku dan membayar tenaga kerja. Untuk produksi awal, kita akan memproduksi sebanyak 600 PCS gelas yang ditargetkan akan habis dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi berdasarkan biaya-biaya tadi, jika kita asumsikan peralatan akan menyusut dalam waktu 6 bulan dan biaya promosi kita akan kita lakukan kembali dalam waktu 6 bulan kemudian, maka harga pokok produksi dari gelas bambu merek A adalah Rp17.000 per picisnya. Nah, karena jenis produk kita adalah produk yang bisa dipakai berkali-kali dalam waktu yang lama, maka tentu kita tidak bisa mengambil persentase margin yang sedikit. Di sini kita bisa ambil margin sebesar 100% ya, sehingga harga jual gelas bambu merek A itu bisa menjadi sebesar Rp34.000 per picisnya. Nah, lalu apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Kita juga harus memperhatikan produk kita ini adalah produk baru yang sudah memiliki beberapa pesaing. Jadi kita diharuskan untuk merebut pasar dari kompetitor kita itu. Nah, selain itu, siklus produk yang terbagi menjadi 4, yaitu pengenalan produk, pengembangan, pendewasaan, dan penurunan produk, mengharuskan kita untuk menentukan harga jual secara berubah-ubah dengan syarat tidak boleh berada di bawah harga pokok produksi yang Rp17.000 tadi. Nah, jadi untuk tahap awal, ketika kita mulai mengenalkan produk kita bisa menjualnya dengan harga Rp20.000 saja. Ya, masih ada margin ya, dan sekitar 17% lebih lah gitu. Nah, ini margin yang sebesar 70% ini tentu tidak akan bisa menutupi untuk biaya operasional ke depannya. Oleh karena itu, kita harus membatasi jumlah gelas yang dijual pada harga Rp20.000 itu. Kita taruh saja sebesar 100 pieces ya, yang bisa dijual dengan harga Rp20.000 untuk perkenalan. Nah, kemudian setelah 100 gelas untuk pengenalan tadi habis, kita bisa menghentikan promosi awal dengan sedikit menaikkannya menjadi Rp30 per pieces. Persentase margin kita juga belum 100% pada tahap ini. Di harga ini kita bisa melihat feedback dari pembeli terkait dengan pengembangan produk. Apa saja yang harus ditambahkan atau diganti agar produk kita bisa memiliki nilai guna yang lebih maksimal lagi. Kita bisa membatasi jumlah gelas yang boleh dijual dengan harga 30 tersebut hanya sebesar 300 pieces saja. Ini sekali lagi ini contoh ya. Nah, setelah 300 pieces gelas tersebut habis, kita menaikkan harga lagi sesuai dengan target awal kita dengan persentase margin 100% menjadi Rp34.000 per piecesnya. Pada tahap pendewasaan ini kita bisa tahu nilai jual sesungguhnya produk kita. Jika 150 pieces gelas yang kita targetkan bisa habis pada harga ini, maka gelas tersebut masih bisa diterima oleh pasar. Pada tahap ini kita juga sudah harus memulai untuk melakukan inovasi pada produk kita. Seperti misalnya jika sebelumnya kita hanya menggunakan stainless untuk bagian dalam gelas, mungkin kedepannya kita bisa menggunakan keramik untuk varian lainnya. Nah, pada tahap akhir yaitu penurunan, biasanya peminat gelas bambu dengan dalaman stainless yang sudah kita jual ini itu sudah mulai menurun. Pembeli sebelumnya juga masih menggunakan kan produk kita karena tahan lama kan, bisa digunakan berkali-kali. Nah, pada tahap ini tuh kita bisa menaikkan harga produk kita menjadi Rp40.000 jauh di atas persentase margin 100% sebelumnya. Hal ini kita lakukan untuk menggenjot keuntungan dari stok yang tersisa yang hanya sejumlah 50 pieces ya. Setelah stok 50 pieces itu habis, kita masih bisa memproduksi produk yang sama namun dengan jumlah yang jauh lebih sedikit karena harga yang kita berikan juga tuh jauh lebih tinggi. Nah, kemungkinan terserapnya di pasar mungkin tidak akan setinggi di awal dulu. Namun di sisi lain kita juga harus sudah mengeluarkan varian baru dari produk kita sehingga eksistensi produk kita tetap bisa terjaga. Jika kita ingin lebih ekstrim lagi dalam melakukan penetrasi pasar di awal gitu ya, pada tahap awal tadi itu kita bisa menjual 100 pieces gelas bambu itu dengan harga Rp0 saja gitu. Kalau berani, hal ini bisa kita lakukan dengan harapan produk kita akan lebih cepat dikenal oleh pasar. Harga pokok produksi 100 pieces gelas yang kita gratiskan itu kalau di total dengan harga pokok produksi Rp17.000 itu hanya memakan biaya sebesar Rp1.700.000. Jika kita bagi ke dalam stok yang tersisa sejumlah 500 pieces, itu hanya akan mengambil jumlah yang sangat sedikit, yaitu sebesar 3.500 pieces per rupiahnya. Nah, besaran ini bisa kita ambilkan dari margin stok yang tersisa itu. Nah, saya rasa cara ini sangat worth it ya untuk dicoba, tapi ini hanya contoh saja gitu, hanya gambaran aja. Untuk realitanya mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah lagi. Nah, tahapan selanjutnya adalah menetapkan anggaran pemasaran untuk produk kita. Anggaran yang kita butuhkan jika kita melakukan pemasaran dengan konsep yang saya jelaskan sebelumnya itu tentu sangat besar. Tapi ini sesuai dengan luasnya jangkauan pemasaran dan besarnya kemungkinan produk kita itu bisa cepat dikenal dan diserap oleh pasar. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan untuk jangan pernah takut menganggarkan modal lebih pada promosi. Karena di tengah-tengah besarnya persaingan, kita perlu modal yang besar untuk melakukan gebrakan pada pasar. Anggaran untuk pemasaran ini bisa kita lakukan langsung di awal.
awal dan selanjutnya bisa bertahap sesuai dengan perkembangan bagaimana penjualan produk kita. Nah, kita contohkan saja biaya-biaya yang dibutuhkan di awal untuk melakukan strategi pemasaran yang saya jelaskan sebelumnya tadi itu bisa menghabiskan biaya sebesar Rp5.600.000. Ini hanya pengandaian saja ya. Biaya sebesar ini bisa kita sediakan langsung di awal sebagai tambahan investasi modal awal. Perubahan investasi modal awal karena adanya anggaran untuk promosi ini bisa mengubah harga pokok produksi dan harga jual produk yang kita bahas tadi. Nah, jangan lupa juga untuk membuat job desk ya dari masing-masing orang yang bertanggung jawab agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang akhirnya akan menyebabkan besaran anggaran promosi kita itu menjadi tidak maksimal dan tidak memberikan dampak yang berarti pada penjualan kita. Yang terakhir adalah menentukan Key Performance Indicator atau KPI. Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama adalah salah satu bentuk cara kita untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pemasaran yang telah kita lakukan dalam marketing plan. Kegiatan mana saja yang telah melebihi target dan kegiatan mana saja yang masih menjadi PR perusahaan itu bisa kita lihat dalam KPI ini. Nah, ketika usaha kita sudah berjalan sekitar 3-4 bulan, kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi dengan KPI ini ya. Di layar ini bisa adik-adik kita lihat kalau kita contohkan dari berbagai strategi pemasaran yang dilakukan tadi, target itu sudah tercapai. Namun, penjualan masih jauh di bawah target. Gitu ya. Nah, ini tentu menjadi permasalahan karena tidak sesuainya target penjualan akan berakibat pada kelangsungan usaha. Nah, tapi sambil membenahi dan mencari solusinya, kita bisa menyuntikkan dana darurat untuk operasional agar usaha kita bisa tetap berjalan dan bisa mencapai target sebagaimana yang sudah ditentukan. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan terkait marketing plan. Pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas dari bagaimana memulai, yaitu membuat bisnis plan. Jika marketing plan ini hanya sebagai patokan dasar untuk pemasaran produk saja, bisnis plan jauh lebih besar lagi. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.